Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak dan Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Ada kebanggaan tersendiri rasanya dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalankan ukhuwah ini dengan yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian subuh pagi ini. Pagi ini surat yang akan diuraikan Ali Imran ayat 109 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pendamping beliau pagi ini adalah Ibu Nina Rahayu. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Buya sehat selalu bersama Amin. keluarga. Mari kita peserta Hasani sehat-sehat semuanya ya. Amin. Amin, amin. Amin. Kepada Buya kami persilakan. Baik, syukran Bu Las. Bismillahirrahmanirrahim. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama satu-satunya Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita untuk bangun di tengah malam bertahajud kepada Allah, mudah bagi kita melangkahkan kaki ke masjid, dan mudah bagi kita untuk menyisihkan sebagian harta kita sebagai kewajiban kita kepada Allah. Mudah bagi kita semuanya. Dan juga mudah bagi kita meninggalkan maksiat-maksiat. Mudah bagi kita untuk tidak bergunjing, mudah bagi kita untuk tidak berjudi, mudah bagi kita untuk tidak berselingkuh dan sebagainya. Mudah. Kenapa? Faktor iman yang ada dalam dada kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan ini kita mudah dan sempurna dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mudah melangkahkan kaki, mudah mengayunkan tangan. Kemudian Allah berikan kita panjang umur, sehingga dengan modal panjang umur ini kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Kita kumpulkan setiap hari, setiap jam, setiap detik, kita jadikan semua kegiatan kita ada nilai ibadah. Dan kita nggak mau lagi berbuat suatu perbuatan yang tidak bernilai ibadah. Dan pagi ini khususnya kita Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran itu sungguh nikmat yang luar biasa, bagaikan mukjizat pada kita. Kenapa? Tidak semua orang memberikan nikmat mencintai Quran. Banyak orang yang kadang-kadang dia Muslim malah menghalangin orang untuk mentadaburi Al-Quran, malah menghalangin orang untuk tidak belajar Quran. Jadi tidak semua orang Allah berikan nikmat mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya Allah titip satu nikmat yang luar biasa sekali, yang andai saja nikmat mencintai Quran ini diganti dengan bumi dan sisi menjadi emas, masih belum cukup.
Nikmat mencintai Quran ini andai saja diganti dengan Allah, diambil nikmat mencintai Quran kita ini, lalu Allah berikan bumi dan sisi menjadi emas, belum cukup. Tidak sebanding. Masih jauh lebih mahal nikmat kita mencintai. Jadi Bapak-Bapak, Ibu, mari kita jaga nikmat mencintai Quran ini. Mudah-mudahan jargon kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita tidak akan lagi dengan Quran, apapun yang terjadi. Kita adalah sudah merupakan sahabat sejati kita, baik di dunia, di alam kubur, dan di surga nanti. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, jangan lupa kita sampaikan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, sang idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperagakan kepada kita semuanya bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang paman, bagaimana sebagai seorang kakek, bagaimana sebagai seorang tetangga, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang pemimpin. Jadi beliau sudah menampakkan kepada kita semuanya, tinggal kita ikutin siapapun kita. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau mengakui kita sebagai umat. Dan kita juga bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Kenapa begitu tinggi cita-cita kita, begitu tinggi keinginan kita? Ya kita punya modal satu aja, mencintai Al-Quran. Mungkin kita belum paham Al-Quran semuanya. Mungkin kita belum ada ayat-ayat yang kita nggak ngerti. Ada kata-kata kita belum paham. Tetapi modal utama kita adalah mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran kita pupuk terus setiap saat, sehingga kita bawa mati menghadap Allah. Itulah modal kita. Karena Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang sesuai dengan orang-orang yang dicintainya. Kita dengan Al-Quran, Allah Rasulullah Al-Quran. Suatu hari, sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Bagaimana Rasulullah itu? Apa jawab Aisyah? Kalau kamu ingin tahu Rasulullah, baca Quran, amalkan Quran. Itu kamu seperti Rasulullah. Jadi kita amalkan Al-Quran, tanda kita mencintai beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 109. Saya didampingi. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ibu Nina posisi di mana sekarang ini? Saya di Sukabumi, Ustaz. Tapi Dimana? saya sebetulnya panggil fungsi. Di mana? Di Sukabumi, Ustaz. Sukabumi ya? Sukabumi. Oh, Ya. yang membawa dulu Ibu itu ya, Ibu apa? Ibu Sri Astuti. Ibu Sri Astuti. Iya. Posisinya di mana Ibu Astuti sekarang? Masih di Jakarta. Oh, ya. Ustaz. Nanti Dia nggak ikut ini lagi. iya, WA beliau ya, kenapa itu? Karena beliau rajin itu, paling semangat dulu itu ya. Iya. Nah, nanti tanya lagi. Bulan apa dulu Bu? Nina dulu, bulan apa masuknya dulu? Saya sebetulnya terdaftar bulan Mei, Ustaz, cuman baru aktif bulan Agustus ikut kelasnya Ibu Elvi, kemudian saya suka ngintip dari kelasnya Mbak ini, terus saya aktif lagi, baru kemarin, iya. Suaranya agak putus ya, mungkin sinyal ya. Putus sinyal kayaknya nggak tahu. Iya, Ustaz. Ini lagi jam di sini, Pak. Coba nih, nggak apa-apa. Coba tutup aja kamera dulu. Tutup kamera, nggak apa-apa. Biar suaranya bersih. Tutup kamera, coba. Nah, coba. Bisa nggak suaranya? Iya, Ustaz. Tutup kamera. Tutup aja kameranya. Tutup kameranya. Itu. Ketuka terus. Iya. Itu bersih nggak suaranya? Bagus. Udah. Mendingan ini. Oke, Bu Nina. Udah siap, Bu Nina? Ayat Ali Imran 109 ya. Iya. Silakan Bu Nina. Udah bagus itu. Nggak apa-apa. Tutup kamera aja. Biar bagus suaranya ya. Silakan. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Sehingga pagi hari ini kita bisa bermuajahah, walaupun melalui Zoom pada kajian subuh Al-Hasani. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selaku pembina dan pembimbing metode Al-Hasani. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat dan panjang usia agar terus bisa melakukan syiar Islam melalui metode Al-Hasani. Yang saya hormati para pembimbing gramatika Al-Quran dan tahsin yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu serta Al-Hasani yang pagi hari ini sudah bergabung di Zoom Al-Hasani. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani yang sudah memberi kesempatan dan memfasilitasi saya untuk belajar dalam gramatika Al-Quran. Karena atas usaha beliaulah kita semua bisa belajar di Al-Hasani. Yang kedua, Ibu Evi Maiselma selaku pembimbing kelas siang, Ibu Aini, Pak Joko, Ibu Nel, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebut sebagai pembina dan pembimbing di Al-Hasani. Yang ketiga, Ibu Sri Hastuti, kakanda saya yang memperkenalkan saya dengan Al-Hasani. Yang keempat, Ibu Hastuti, Pak Yayan, dan teman-teman kelas siang yang selalu memberikan support kepada saya untuk berani tampil melakukan kajian, melakukan uraian di pagi hari ini. Kemudian Pak Helmi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil pagi ini. Semoga baik Bapak Ibu semua menjadi amal soleh dan dibalas Allah dengan balasan yang ganda. Sebentar Bapak Ibu. Pak. Maaf Bapak Ibu, karena iya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan surat Al-Imran ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ayat ini akan dibagi menjadi dua bagian, terdiri dari 15 penggalan. Bagian 1 terdiri dari 10 penggalan dan bagian 2 5 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 wa, penggalan kedua li,
penggalan ketiga Allahi, penggalan keempat ma, penggalan kelima fi, penggalan keenam samawati, penggalan ketujuh wa, penggalan kedelapan ma, penggalan kesembilan fi, penggalan ke-10 al-ardi. Bagian 2 terdiri dari penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 ila, penggalan ke-13 Allahi, penggalan ke-14 turja'u, penggalan ke-15 al-umur. Bagian 1, penggalan 1 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. 2, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Dalam hal ini saya artikan milik sesuai dengan konteks yang ada di ayat ini. Mahmud Yunus halaman 388. Sifat huruf jar akan mengkasrohkan huruf terakhir kata di belakangnya. Allahi Allah, harusnya Allahu, karena ada huruf jar maka huruf terakhir dikasrohkan menjadi Allahi. Kemudian ma, huruf bermakna artinya apa yang, di Mahmud Yunus halaman 408. Fi, huruf jar artinya di dalam, Mahmud Yunus 326. Penggalan ke-6 as-samawati, bentuknya kata benda jamak. Ciri kata benda ada huruf alif lam pada awal kata dan ada huruf jar di depan kata. Ciri jamaknya adalah wawu alif. Akar katanya sama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Artinya langit. Sumber dari Mahmud Yunus halaman 180. As-samawati berasal dari kata as-samawatu karena ada huruf jar, maka huruf terakhir dikasrohkan jadi as-samawati. Ketujuh, wa, huruf bermakna artinya dan. Kemudian ke-8, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Ke-9, fi, huruf jar artinya di dalam. Ke-10, al-ardi, bentuknya kata benda, cirinya ada huruf alif lam di awal kata dan ada huruf jar di depannya. Huruf jar ini mengkasrohkan al-ardu menjadi al-ardi. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya bumi. Dari Mahmud Yunus halaman 39. Bagian 1 berdasarkan uraian di atas diartikan, dan di Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian bagian 2, penggalan ke-11, wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. 12, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. 13, Allahi, artinya Allah. Huruf terakhir menjadi kasroh karena ada huruf jar di depannya yaitu ila. Ke-14, turja'u. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya diawali huruf ta dan huruf terakhirnya domah. Kemudian ciri pasifnya ada harokat domah sukun fathah. Pelakunya hiya, polanya fa'ala, artinya dia akan dikembalikan. Mahmud Yunus halaman 138. Penggalan ke-15, al-umuru,
bentuknya kata benda jamak. Jadi kata benda diawali dengan huruf alif lam dan jamaknya ada waw sukun. Akar katanya amaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Fu'ulun artinya segala urusan. Mahmud Yunus halaman 48. Bagian 2 diartikan, dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Secara keseluruhan, arti Ali Imran ayat 109, dan milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Alhamdulillah. Lancar semuanya Bu Nina ya. Lancar Bu Nina ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Insya Allah. Berapa lama persiapannya Bu Nina? Berapa lama persiapannya ini? Saya ditawari Bu Evi itu bulan Desember Pak Ustadz. Kemudian latihannya 4 kali. Saya pada saat ditawari Bu Evi langsung saya buat, saya kirim Bu Evi, kemudian dikoreksi sama Bu Evi. Kemudian ada latihan di kelas 2 kali dengan Pak Ustadz sekali dan sama Bu Evi sekali. Alhamdulillah. Lancar ya. Nah, mudah-mudahan ini lancar Insya Allah Pak Ustadz. dalam memahami Al-Quran ya. Lanjut terus ya. Jangan berhenti. Pertama selesai, jangan berhenti Insya terus. Allah Pak Ustadz. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diuraikan oleh Bu Nina gramatikalnya. Kita bicaranya masalah konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah lah, ya memang dan kepunyaan Allah lah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Itu milik Allah semuanya. Ya kita termasuk di situ. Ya kita, yang apa saja. Ya kalau saya mengatakan sampai yang kecil-kecil pun milik Allah. Jadi kalau kita milik Allah, terhadap apapun yang menimpa kita, ya tidak masalah. Saya pernah diberikan pencerahan oleh seseorang. Kalau ada kita merasa mendapat suatu hal yang tidak enak, atau yang itu ukuran kita. Seperti kita di rumah kita punya mobil, kita punya motor, kita punya sendok, kita punya piring, kita punya apapun yang kita punya. Maka di rumah itu kita berhak memperlakukan apa saja. Motor kita mau kita panaskan, matikan lagi, tidak masalah. Kita mau bawa dia keluar, tidak masalah. Yang namanya motor tidak pernah protes. Kita punya mobil, kalau kita lap-lap saja, kita pakai, dia tidak akan pernah protes. Lalu piring kita bawa makan, piring A, piring ini yang kita bawa makan, ya nggak ada protes piring. Kenapa? Milik kita. Dia siap diperlakukan apa saja. Dinding rumah kita paku, dinding nggak pernah protes. Nah, kira-kira gitulah kita ngomong. Kenapa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kitanya itu. Kita termasuk di situ. Jadi kalau kita mendapatkan satu, menurut kita yang nggak enak, alhamdulillah. Ya Allah yang milik kita. Lalu terakhir ditutup dengan ayat wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semua urusan kembali. Nggak ada urusan yang tertahan di kita, kembalikan kepada Allah semua. Dapat musibah, alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Apapun yang kita hadapin, apapun yang kita rasakan, semua kembalikan kepada Allah. Jadi rasanya kalau ayat ini kita amalkan, nggak akan pernah ada stres kita, nggak akan pernah ada kita merasa dirugikan, nggak akan pernah kita merasa ada musibah. Nggak akan pernah. Kenapa? Wa ilallahi turja'ul. Saya yakin-yakinnya bahwa apapun urusan kita sudah ada takdir dari Allah. Kita tinggal menjalannya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Bu Nina sudah menguraikan ayat gramatikalnya. Dan begitulah konteks ayat ini bicara tentang tauhid. Bahwa kita semuanya betul-betul pasrah pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ikhtiar yang terbaik, usaha terbaik kita. Bapak Ibu, karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang salah, untuk itu kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita semuanya. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Lasyarni Ayub sebagai moderator untuk membuka diskusi dan tanya jawab. Silakan Bu Lasyarni. Baik Bu ya.
Alhamdulillah. Selamat ya Bu Nina, Mumtaz. Terima kasih Bu Las. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya telah kita ikuti bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dengarkan pagi ini, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal